Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eksa Tazaka Ramadan dari kelas Bahasa 1 absen 7. Di sini saya ingin menjelaskan materi perkembangan Islam pada masa modern dari pelajaran agama Islam. Perkembangan Islam pada masa modern telah dimulai semenjak tahun 1800 Masehi. Menurut Alvin Toffler, ciri-ciri kehidupan modern adalah manusia yang informatif. Dan perkembangan ini melahirkan 4 tipologi kehidupan manusia. Yang pertama, ada bertumpu kepada positivisme, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang mempertimbangkan nilai etnis dan agama. Yang kedua, ada mendorong manusia menjadi hedonisme dan konsumerisme. Artinya, kesejahteraan manusia modern dinilai dari segi materi dan uang. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, membuat manusia modern diperbudak oleh teknologi. Yang terakhir ada bersifat eksploitatif, yang berarti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dan menurut Delia Nur, tanpa mengesampingkan pendapat Alvin Toffler, ciri-ciri kehidupan masyarakat modern yang harus dilakukan oleh setiap manusia, terutama umat Islam, adalah satu, bersifat rasional. Kita harus lebih mengutamakan pendapat akal kita ketimbang emosi kita sendiri. Yang kedua, ada berorientasi kepada masa depan. Kita harus mengarahkan segala pemikiran kita untuk masa depan yang lebih matang. Ketiga, bersifat terbuka, dan yang berarti kita harus selalu siap menerima kritikan dan juga diberi masukan. 4, selalu menghargai waktu, dan juga terakhir, mampu berpikir objektif. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, adanya kesenjangan antara dunia Islam dengan Eropa. Waktu itu kerajaan Turki Utsmani yang menyadari bahwa umat Islam ketinggalan oleh bangsa Eropa, mengirimkan umat-umat Islam terbaik untuk belajar di Eropa sehingga mereka mampu mengangkat derajat umat Islam lebih tinggi lagi. B, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam, di mana orang-orang ingin umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis, serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk bid'ah dan hufarat. Yang terakhir adalah lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik Islam. Dengan adanya gagasan ini, banyak negara-negara Islam yang berhasil lolos dari cengkeraman negara barat seperti Pakistan, Mesir, dan Irak. Lalu kemudian, pusat peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama ada kerajaan Mughal di India, 1526 sampai 1857 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad pada tahun 1526 Masehi, di mana kerajaan ini mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Aurangzeb. Namun setelah Aurangzeb wafat, tidak ada lagi yang dapat mempertahankan kejayaan kerajaan Mughal. Yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia, 1501 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berdiri ketika kerajaan Utsmani mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Abbas I. Ketiga, kerajaan Turki Utsmani 974 sampai 1171 Hijriah atau 1566 sampai 1757 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh suku-suku Turki yang dipimpin oleh seorang pria bernama Utsman. Lalu dengan takluknya Konstantinopel, kerajaan ini berubah menjadi kesultanan dan berhasil menjadi kerajaan berbentuk kesultanan terkuat di dunia pada waktu itu di bawah Sulaiman Agung. Lalu slide ada deskripsi perkembangan Islam pada masa modern
yang dimana ditandai dengan lahir-lahirnya tokoh-tokoh pemikir Islam. Tokoh di bidang tajhid keagamaan ada Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Unayyah. Pemikiran atau ajaran beliau ada sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan hadis. Tauhid dibagi 5 jenis. Tauhid 5 jenis tadi diberi nama tauhid ilm dan i'tiqad. Lalu ada kesalahan tauhid melahirkan perilaku syirik yang dibagi 2, yaitu syirik akbar, berarti syiriknya nyata, dan syirik asgar yang tidak tampak. 2, ada Muhammad Abduh yang lahir di Mesir pada 1849 Masehi. Walaupun beliau berasal dari keluarga petani miskin, beliau adalah anak yang cerdas. Pemikirannya adalah pintu ijtihad, membuka pintu ijtihad, penghargaan terhadap akal, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, dan modernisasi sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. 3, masyarakat Muhammad Rashid Ridho yang lahir di Al-Qalamun pada 23 September 1865 Masehi. Jadi pemikiran beliau adalah menyerukan pemerintahan bersifat khalifah, mendorong umat Islam menguasai sains dan teknologi, dan juga menumbuhkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam pada waktu itu. Lalu pembaruan di bidang politik. Jamaluddin Afghani yang lahir di Afghanistan pada 1839 Masehi dan wafat di Istanbul pada 1897 Masehi. Ide pemikiran beliau adalah kemunduran umat Islam terjadi karena berpalingnya umat Islam dari ajaran Islam. Lalu ajaran Qadar berubah menjadi ajaran fatalis. Dan perpecahan umat Islam membuat lemahnya persaudaraan umat Islam. Yang kedua ada Muhammad Ali Pasha, lahir di Yunani pada 1765 dan Masehi dan wafat 1849 Masehi. Pemikiran-pemikiran beliau yang dapat menjadi model perilaku masyarakat modern adalah walaupun buta huruf dan tidak dapat menulis, beliau mampu menjadi orang cerdas dengan kemauan yang keras. Lalu kemajuan hanya dapat diambil melalui perilaku dan sikap disiplin. Dan terakhir tokoh pembaruan dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah Al-Tahtawi, lahir di Mesir Selatan pada 1801 Masehi dan wafat di Kairo pada 1873 Masehi. Pemikiran beliau adalah pintu ijtihad tetap terbuka lebar. Kebiasaan diktator harus diganti dengan sistem bermusyawarah. Pendidikan harus bersifat sosial dengan tidak ada pembeda bagi perempuan. Dan dengan adanya perkembangan ini pasti selalu ada hikmah di baliknya. Hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya karena dapat membuat generasi sekarang menjadi lemah. Yang kedua, mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip yang kuat. Dan yang kelima, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Dan untuk mendalami hikmah ini, kita harus memiliki perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk mengevaluasi diri. Yang kedua, bersikap optimis dalam menatap masa depan. Yang ketiga, bekerja keras secara profesional. Dan yang keempat, menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.